Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Semoga Bapak Ibu semua masih selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita kembali akan sharing. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang petunjuk teknis bantuan kelompok kerja guru dan tenaga pendidikan madrasah tahun 2022 ya, tahun ini ya. Baiklah, langsung saja, tapi jangan lupa yang belum subscribe channel ini, barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan minta tolong ditekan Bapak Ibu. Terima kasih. Jangan lupa pula tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update video saya berikutnya. Silahkan di like, komentar, dan bagikan sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan kita, semoga bermanfaat. Langsung saja Bapak Ibu, kita akan sharing keputusan Dirjen Pendis nomor 2059 tahun 2022 tentang juknis bantuan KKG dan tenaga pendidikan, kelompok kerja guru dan tenaga pendidikan tahun anggaran 2022. Nah, Bapak Ibu langsung saja, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dirjen Pendis menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, menetapkan memutuskan keputusan Dirjen Pendis BNI Islam tentang petunjuk teknis bantuan kelompok kerja guru dan tenaga pendidikan madrasah tahun anggaran 2022. Satu, kedua, ketiga, dan sebenarnya ditetapkan di Jakarta 12 April 2022. Kita langsung saja Bapak Ibu ke intinya ya. Ini lampirannya Bapak Ibu, latar belakang kita lewati. Pengertian umum, ini beberapa pengertian dibaca Bapak Ibu. Ini seleksi proposal, kita langsung ke bab 2 Bapak Ibu. Seleksi proposal dan pelaksanaan kegiatan. A. Ketentuan penerima bantuan. 1. Persyaratan penerima bantuan. KKG, MGMP, MGPK, KKM, dan Pokjawas calon penerima bantuan wajib memenuhi syarat sebagai berikut. A. Memiliki SK tentang penetapan kepengurusan dan keanggotaan kelompok kerja dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, Provinsi, dan atau berdasarkan akta notaris yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM yang selanjutnya didaftarkan di aplikasi KKGTK. Jadi Bapak Ibu, di channel saya juga kita sudah sharing ya beberapa video terkait penggunaan aplikasi KKGTK. Bisa dilihat, dicek di link di atas yang saya bagikan ya, di pojok kanan atas saya bagikan link terkait aplikasi KKGTK ya. B. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART. C. Memiliki struktur organisasi yang lengkap dan atau sekurang-kurangnya terdiri dari pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang. D. Memiliki keanggotaan minimal 15 orang dan maksimal 30 orang untuk KKG dan MGMP. E. Memiliki keanggotaan minimal 15 orang dan tidak lebih dari 30 orang untuk MGPK Kabupaten Kota atau gabungan Kabupaten Kota. F. Memiliki keanggotaan minimal 10 orang dan tidak lebih dari 30 orang untuk KKM. Ini berbeda Bapak Ibu. Kemudian G. Memiliki keanggotaan minimal 10 orang untuk Pokjawas Kabupaten Kota atau Provinsi. H. Untuk daerah tertentu 3T dan daerah terpencil lainnya memiliki ketentuan keanggotaan sebagai berikut. Memiliki keanggotaan minimal 10 orang untuk KKG di tingkat kecamatan, kabupaten, atau gabungan beberapa kecamatan atau kabupaten kota. Memiliki keanggotaan minimal 10 orang untuk MGMP dan MGPK di tingkat kabupaten atau gabungan kabupaten. Memiliki keanggotaan minimal 10 orang untuk KKM dan Pokjawas di tingkat kabupaten atau gabungan kabupaten. Jadi untuk 3T tidak ada maksimal ya, minimal 10 orang. Kemudian I. Anggota kelompok kerja tercatat di Simpatika Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini jelas ya, sama seperti kemarin. Memiliki rencana program kerja 4 tahun ke depan. K. Kelompok kerja penerima bantuan adalah kelompok kerja yang aktif selama 1 tahun terakhir. Kedua, tahap pendaftaran proposal. Tahapan pendaftaran proposal kelompok kerja calon penerima bantuan adalah sebagai berikut. Mendaftarkan kelompok kerja yang telah ditetapkan melalui aplikasi kkgtkmadrasah.kemenak.go.id sama tadi Bapak Ibu, dengan melampirkan SK penetapan kelompok kerja yang selanjutnya pengusul akan mendapatkan nomor registrasi. B.
mengisi aplikasi pendaftaran proposal secara online di http://gtk.madrasah.kemenag.go.id yang terdiri dari, ini penjelasannya Bapak Ibu, latar belakang yang menjelaskan informasi sebagai berikut: kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, solusi, kemudian yang kedua tujuan mengajukan bantuan, rincian kegiatan dan jadwal, peserta, fasilitator, dan narasumber, rincian anggaran per kegiatan, rencana keberlanjutan. Mirip ya dengan tahun lalu. Adapun alur tahapannya, tahapan pemberian bantuan sebagai berikut: dari Pokja ke DCU ya, kemudian PCU, PMU, kemudian Dirjen Pendis. Nah, ini alurnya dari kabupaten, provinsi, pusat intinya. Kemudian dokumen pendukung pengajuan bantuan. Dokumen pendukungnya harus dilampirkan pada proposal secara online, SPTJM, surat pernyataan kesanggupan menjaga dan keberlanjutan kegiatan, salinan NPWP kelompok kerja, surat kesediaan melaporkan kegiatan, penggunaan dana atau keuangan dan sisa dana setelah kegiatan yang dilaksanakan, surat keterangan dari kantor Kementerian Agama atau kantor wilayah Kementerian Agama Kanwil tentang keaktifan KKGM, GMPM, GPK, KKM, Pokjawas yang menyelenggarakan sedikitnya 1 tahun terakhir. Kemudian resume rencana kerja jangka menengah 4 tahunan PKB kelompok kerja. Kriteria penilaian proposal meliputi kelengkapan persyaratan administratif, latar belakang proposal menjelaskan tentang kondisi kelompok kerja saat ini, kondisi yang diharapkan dan kesenjangannya, memiliki tujuan yang jelas untuk mencapai harapan dalam latar belakang aspek keberlanjutan dan keberlangsungan sustainability program setelah dana hibah berakhir yang tertuang dalam rencana kegiatan kelompok untuk 4 tahun. Keaktifan dan atau pengalaman KKGM, GMPM, GPK, KKM, Pokjawas dan dalam menyelenggarakan PKB. F. Kewajaran rencana anggaran kegiatan. Yang kelima, tim seleksi. Tim seleksi terdiri dari tim seleksi bantuan kabupaten kota atau adalah admin KKGTK kabupaten kota. Ini tugasnya ya, antara lain mendaftarkan SK ya. Kemudian ada tim seleksi bantuan provinsi atau adalah admin KKGTK provinsi. Kemudian ini tugasnya Bapak Ibu. Kemudian tim seleksi bantuan pusat, admin KKGTK pusat ya. Ini mekanisme penetapan penerima bantuan. Koordinator komponen menyelenggarakan pleno penetapan kelompok kerja calon penerima bantuan setelah menerima hasil validasi dan rekomendasi dari admin KKGTK pusat. Hasil pleno pimpinan komponen diajukan dalam bentuk rekomendasi kepada PPK proyek RFI MUPR. Kemudian ditetapkan PPK proyek RFI MUPR menerima surat rekomendasi hasil pleno penetapan dan menerbitkan surat penetapan KKG penerima bantuan, disahkan Dirjen Pendis. Pelaksana kegiatan peserta dan pelatih. Pelaksana kegiatan adalah kelompok kerja penerima bantuan. Peserta adalah guru, kepala madrasah, pengawas yang aktif menjadi anggota dalam KKGM, GMPM, GPK, KKM, Pokjawas. Khusus untuk anggota KKG adalah guru kelas madrasah ibtidaiyah, jelas ya. Fasilitator dan narasumber dalam kegiatan ini adalah IN Interaksi Nasional, fasilitator provinsi dan fasilitator daerah yang telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus sebagai fasilitator yang ditetapkan melalui keputusan Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan Dirjen Pendis. Pengawas yang sudah memiliki pelatihan calon pelatih, training of trainer, dan memiliki sertifikat pelatih. Kepala madrasah atau guru yang berkompeten sesuai dengan materi BIMTEK dan memiliki sertifikat pelatih dari Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan Dirjen Pendis. D. Akademisi, praktisi, pakar, dan pejabat struktural yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dalam BIMTEK. E. Narasumber yang berasal dari kemitraan antar lembaga, diantaranya Pusdiklat Kementerian Agama RI, Balai Diklat Keagamaan, Pusat Sumber Belajar Bersama, dan lain-lain ya. Ini PMP, PM4TK, dan ormas yang bergerak di bidang pendidikan juga bisa ya. Kementerian Agama Kabupaten Kota ini lebih luas ya Bapak Ibu dibandingkan tahun lalu. Kemudian C. Tempat pelaksanaan kegiatan adalah madrasah yang memiliki fasilitas memadai dan terjangkau bagi semua anggota KKG, MGMP, MGMPK, KKM, dan Pokjawas. Jika tidak ada madrasah yang memiliki fasilitas yang dibutuhkan kelompok kerja, maka kegiatan dapat dilaksanakan di ruang rapat di sekitar madrasah atau gedung dan ruang rapat Kementerian Agama Kabupaten Kota atau provinsi. Ini tidak ada hotel ya Bapak Ibu sekalian, sewa hotel untuk tempat.
Kemudian waktu pelaksanaan, nah ini persiapan sosialisasi bantuan Maret, persiapan berkas administrasi tahap 1 Maret sampai April. Bapak Ibu ini sudah lewat, berarti tahap 2 April sampai Mei. Pendaftaran proposal ini tahap 1 April sampai Mei. Sekarang Bapak Ibu tahap 2 Juli Agustus. Kemudian penetapan dan pengumuman pokja penerima bantuan ini mulai Juni tahap 1, kemudian tahap 2 adalah Agustus. Penerbitan buku rekening tahap 1 Juni 2022, tahap 2 September 2022. Kemudian ini penyaluran dana bantuan ini bisa digarisbawahi Juni Juli 2022, September 2022. Pelaksanaan program BINTEK ini pelaksanaannya ya, tahap 1 Agustus sampai November 2022, tahap 2 Oktober sampai Desember tahun 2022. Laporan kegiatan akhir tahun November sampai 30 Desember 2022. Modul BIMTEK kegiatan BIMTEK silakan kelompok kerja akan menggunakan modul yang telah disediakan oleh Kementerian Agama melalui proyek MUKR. Modul-modul yang dimaksud sebagaimana di bawah ini tersedia dalam moda tatap muka, tatap maya, dan berbasis LMS (Learning Management System) ya. Nah ini untuk level KKG, modul literasi, modul numerasi, modul sains, MGMP, MTS, matematika, modul bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam, kemudian PK ya. MA ini sama dengan tahun lalu masih Bapak Ibu. Kemudian KKM, modul kepala madrasah, Pokjawas, modul pengawas madrasah, KKG, KKM inklusi, modul pendidikan inklusi ya, ada juga ini. Dalam pelaksanaan BINTEK, kelompok kerja menyajikan materi wajib 1 moderasi keberagaman dan kebijakan Menteri Agama ya. Untuk mendukung pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan, kelompok kerja dapat menggunakan modul-modul lain yang relevan dengan pokok pembahasan sebagai rujukan dan pengayaan. Kemudian pelaksanaan kegiatan, UP dipilih berdasarkan kebutuhan guru yang merujuk pada hasil asesmen kompetensi guru dan atau penilaian kinerja guru PKG sebagaimana ketentuan KSK Dirjen Pendis ya, nomor 6673 tahun 2019. Ini jenis pengembangan PKB guru madrasah ini yang kemarin ya Bapak Ibu sekalian. BINTEK dilaksanakan dengan pola in on ya, sama ini. Kelompok kerja dapat mengambil beberapa UP dalam modul untuk meniti total jam pelajaran minimal 32 dan maksimal 36 di luar materi wajib. Ini kegiatan BINTEK bisa dilakukan dengan tatap muka, tatap maya, berbasis LMS atau hibrid. Untuk daerah yang keterbatasan akses lokasi yang jauh, pelaksanaan menyesuaikan kondisi yang ada. Batas waktu pelaksanaan kegiatan adalah maksimal 4 bulan setelah dana diterima. Penetapan jadwal pertemuan in di KKG dilakukan dengan mempertimbangkan jadwal mengajar guru sehingga seluruh guru dapat mengikuti pertemuan. Sedangkan jadwal pertemuan in KKM dan Pokjawas dilakukan dengan mempertimbangkan jadwal kegiatan kepala atau pengawas madrasah dalam wadah KKM Pokjawas. Silakan dibaca ya Bapak Ibu sekalian. Ini mekanisme pencairan, ini alokasinya Bapak Ibu. Bantuan diberikan kepada KKG, MGMP, MGPK, Pokjawas yang telah memenuhi ketentuan untuk periode 1 tahun dengan rincian sebagai berikut. Untuk KKG adalah 15 juta, MGMP 30 juta, MGPK 30 juta, KKM dan Pokjawas juga 30 juta ya. Mekanisme pencairan dana bantuan. Bantuan akan disalurkan langsung ke rekening kelompok KKG, MGMP, MGPK, KKM dan Pokjawas. Dana bantuan untuk KKG, MGMP, MGPK, KKM dan Pokjawas akan ditransfer dalam satu tahap. Ini satu kali transfer ya Bapak Ibu sekalian. Penggunaan dana bantuan ini, bantuan ini digunakan untuk membiayai kegiatan KKG minimal 5 kali kegiatan, 3 kali pertemuan in dan 2 kali pertemuan on selama periode kegiatan tahun anggaran 2022. Kegiatan MGMP, MGPK, KKM, Pokjawas minimal 7 kali kegiatan, 5 in, 2 on ya selama 1 tahun. Bantuan bisa digunakan untuk jenis pengeluaran sebagai berikut. Nah ini Bapak Ibu untuk penggunanya ada sudah jelas di sini ya. Silakan bisa dibaca. Yang pertama konsumsi, ketentuannya sebagai berikut. Kemudian ATK, backdrop dan bahan praktikum atau praktek habis pakai ya. Kemudian yang uang harian perjalanan dinas dan biaya penginapan bagi fasilitator atau narasumber. Silakan keterangannya dibaca. Transportasi ya, alat protokol kesehatan, honor narasumber, kuota dan paket internet, uang kebersihan. Nah ini Bapak Ibu silakan bisa dibaca untuk ketentuan mengenai penggunaan ini yang tahun kemarin ada beberapa hal yang perlu sering menjadi pertanyaan ya. Di sini sudah jelas saya kira.
Ini ada kata larangan di sini, dana bantuan tidak boleh digunakan untuk antara lain pembangunan, pengadaan barang fisik, komputer, meja, kursi, laptop. Nah ini jadi harus sesuai dengan juknis tadi ya. 4. Hasil tugas dan tanggung jawab. Ini hasil yang diharapkan Bapak Ibu. Kemudian tugas guru dan kepala madrasah ini setelah mengikuti BIMTEK diharapkan ya. Pengelola proyek. Oke Bapak Ibu, pemantauan dan pelaporan ini lewati saja, silakan dibaca. Penutup, saya kira itu Bapak Ibu terkait juknis bantuan KKG dan tenaga pendidikan untuk tahun ini ya. Jika membutuhkan filenya silakan bisa di-download, saya kirimkan linknya di deskripsi video ini ya. Silakan, dan selamat mempersiapkan diri untuk semua kelompok kerja ya yang ada, baik itu kelompok kerja guru, KKG, MGB, MGBK, KKM, Jawas. Silakan dipersiapkan dan silakan selamat mendaftar di aplikasi KKGTK. Semoga lolos dan menjadi penerima bantuan dan semoga bantuannya menjadi bermanfaat untuk kemajuan madrasah pada akhirnya. Terima kasih, sekian dulu sharing kita kali ini. Jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu. Barangkali ada yang baru ketemu channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan Bapak Ibu. Terima kasih, tekan pula loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update video saya berikutnya. Silahkan ditekan tombol jempolnya, di like, komentar, silahkan komentar dan bagikan sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan kita, semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu, kita ketemu di video selanjutnya. Saya doakan semoga Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.